Ada selingan. Sebelum Pak Samad menyampaikan ucapan, kita dengan rasa bangga untuk menyampaikan anugerah ini. Saya rasa anugerah lah kepada Pak Samad yang akan sampaikan oleh saudara. Silakan. Di depan. Dekat dengan tu banner. Cantik. Lagi ada satu, baju kuning baju. Baju kuning. Ini. Buka pakai. Special. Wow. Rif. Cantik lah. Saya ambil movie dulu. Alright. Saya ambil movie. Movie lagi. Menerus. Saya sudah menyampaikan anugerah pada Pak Samad dan saya baju istimewa. Dan seterusnya kita jemput Pak Samad untuk menyampaikan ucapan. Mungkin boleh akan menjadi pedoman pada kita pada hari ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Nama yang saya nak sebutkan ini luar biasa bagi saya sebab saya tak pernah tahu nama ini. Iaitu Zulkifli SM Anwar Haq. Saya tak tahu betul namanya. Dia adalah jurnal pemimpin kumpulan kartunis independen. Dan rakan-rakan semuanya, rakan-rakan seniman, Nur Azlinya, Azmi Muhammad Taha, Joni Ong, Azman Muhammad Nur, EMN ini EMN apa? Azman Makno. Saya. Kenapa minta? Bukan. Abdullah Jones, Amir Hamzah Hashim, Azhar Sa'ad, Azlan Isa, Syam Simon, Ezil, Lidizam, dan Amir Hakim. Biarlah Bapak katakan memang saya tidak tersangka sebenarnya ini acaranya. Sebab saya pikir saya dijemput untuk melancarkan buku kartun baru, itu yang saya pikirkan. Tapi alhamdulillah karena mengingat saya dan memberikan penghargaan yang tidak ternilai sebenarnya. Di tengah-tengah dalam Facebook saya orang sedang menyerang saya dengan pelbagai kata-kata yang sangat mengaibkan. Ada orang dalam Facebook saya itu tugasnya untuk menghilangkan kalau ada apa-apa dan saya mengarahkan supaya tidak usah dibuang. Biarlah apa mereka nak kata, mereka katakan. Sebab ini bagi saya kita nak lihat wajah yang sebenarnya, hati yang sebenarnya. Dan hari ini ingin saya memberitahu hanya sedikit tentang apa yang berlaku sehingga saya tidak sempat berada di tempat yang seharusnya saya berada pada 28 hari ini. Memang saya dan teman-teman bersih sudah mengatur setiap orang ada jalannya sendiri untuk sampai ke matlamat. Dan saya memilih jalan dan saya bagi tahu dengan jawatan kuasa pusat, saya akan berjalan menuju ke Masjid Negara melalui Jejantas Pasar Seni. Dan memang itulah bertahun sebenarnya, itulah jalan yang saya lalu. Oleh karena itu jalan yang terdekat turun daripada LRT Pasar Seni, jalan sedikit lalu Jejantas, cross jalan yang kecil pergi dekat post office, belok dan turun, naik semula masuk dalam KTM, kemudian terus tembus
Tapi hari itu sebenarnya jam 10 pagi saya sudah berada di situ. Apabila saya nak masuk di situ hampir 20 orang saya kira yang bertubuh pada hebat semua. Kata dia tak kata apa-apa kecuali dikata tak boleh masuk sini. Jadi saya pun berhujahlah. Saya kata ini jalan saya memang jalan sini bertahun-tahun, khususnya setiap hari Selasa dengan hari Kamis untuk beribadah. Dia kata tidak boleh. Jadi saya kata okeylah, kalau kumpulan orang Islam sendiri tidak membenarkan saya sebagai seorang Islam untuk melintasi jalan ini untuk pergi ke masjid, apa boleh buat. Tapi saya tidak nak bergajak dari sini. Lalu saya hubungi teman-teman di Bersih, saya ceritakan hal yang sedang berlaku secara ringkas, dan ada yang tiba-tiba itu datang dan saya katakan saya akan duduk dibantah di situ. Memang dicuba hadang, tapi akhirnya barangkali dia memikirkan repercussion. Ada juga yang berpikir begitu. Lalu saya pun juga situ, kebetulan memang bisa bawa benda-benda yang biasa saya bawa, saya buka lalu duduk di situ. Dan memang tidak ada orang mulanya, langsung tidak ada orang yang dibolehkan masuk untuk lalu. Lalu saya duduk di situ seperti orang minta sedekah, duduk. Lupa bawa air, semua duduk saja, buka sabnya Al-Quran, saya baca. Dan di tengah-tengah itu, entah bagaimana itu berlaku, bahwasanya tiba-tiba saja istri saya datang, sebab saya suruh minta dia datang untuk bawa air khususnya, dan saya bawa air. Dan minta itu pun tidak dibenarkan untuk mengantarnya sendiri. Istri saya beri kepada polis itu, dan polis memberikannya kepada saya, dan juga bertanya istri saya, ini siapa katanya, dan istri saya pun memperkenalkan diri, dan dia salah seorang daripadanya meminta istri saya supaya memujuk saya untuk berlalu dari situ, sebab keadaannya tidak selesa. Jadi istri saya jawab, yang saya dengar, orang tua 77 tahun, dia sudah bersikap, tidak boleh apa. Dan itu dialog yang bukan saya ajar, itu lahir daripada istri saya sendiri. Dan maka disitulah saya duduk. Selepas berlaku kekecauan, ada yang datang beramai-ramai duduk bersama saya, dan jam 2 saya ingat kita memulakan duduk bantah dengan dengan saya membaca puisi, karena itu kami tidak sempat menyanyi negaraku. Saya baca puisi, kemudian orang lain bergilir-gilir, kemudian ada ucapan dan bermacam-macam. Entah bagaimana tiba-tiba itu polis tidak ada di situ. Saya tidak tahu apa sebab. Barangkali keadaan di dataran sudah begitu kecoh. Mungkin mereka itu diperlukan untuk ke sana. Dan di tempat saya itu mulailah dirempuh orang duduk bersama. Tapi biasanya akhirnya saya menasihatkan mereka supaya pergilah di dataran, bukan sini. Sini ini hanya Bapak saja, sebab Bapak mau menunjukkan bahwasanya orang Islam boleh menghalang orang Islam untuk ke masjid. Itu message utama yang saya nak sampaikan. Saya kira ada orang yang itu kayak menangis, ada orang menangis, ada orang datang peluk saya, bermacam-macam hal.
Tapi itu adalah satu contoh di mana seorang seniman kebetulan berada di puncak gentingnya, terpaksa menghadapi sesuatu yang tidak terdugakan, dan seorang seniman yang tidak mau dikalahkan oleh karena agamanya adalah yang utama. Jadi itulah message yang sentiasa saya ulangi di mana-mana, membayangkan akan tiba waktunya orang Islam sendiri akan menghalang umatnya untuk pergi ke masjid atas alasan yang duniawi. Jadi dengan latar itu saya rasakan anugerah yang diberikan oleh teman-teman kita Tunisia sangat saya hargai. Saya yakin dia akan menjadi asas utama untuk menatakan ketidaksenangan kita. Sebab tidak ada gunanya sebagai seorang seniman kita lukis yang cantik-cantik saja. Kalau seorang penulis melukis benda-benda yang indah saja. Sebab yang pokok ialah kebebasan insan itu. Yang pokok. Dan juga yang pokok adalah hubungannya dengan Tuhan. Dan itu harus dipertahankan. Kalau itu ada orang halangan, rempuhlah. Mungkin kita dalam bahaya, tapi itulah harga, maruah seorang seniman yang terakhir. Dengan ucapan ini, sekali lagi, saya mengucapkan berbanyak terima kasih. Dan saya yakin semangat rakyat yang diberikannya kepada saya melalui anugerah ini akan saya sanjungi hingga akhir hayat.